ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Padahal siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar, merasa paling benar, paling suci. Nah, itu adalah ditemani setan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal, itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKJ menghujat dan melecehkan kitab kuning dengan mengatakan bahwasanya kitab kuning adalah sumber dari segala ajaran terorisme dan radikalisme di Indonesia. Sedangkan Bapak Kapolri mengatakan bahwasanya semua polisi harus belajar kitab kuning untuk mencegah dan menangkal terorisme di Indonesia. Jadi antara kedua pernyataan atau statement yang sangat bertolak belakang tersebut, dan ada indikasi dari seorang MKJ itu melecehkan kitab kuning, yang notabene kitab kuning itu adalah kitab yang dijadikan sebagai rujukan di semua pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Maka Aliansi Ulama se-Jawa Timur melaporkan hujatan dan hinaan MKJ yang telah melecehkan kitab kuning tersebut. Nah, beranikah si MKJ menerima konsekuensi dan bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan? Kita tunggu saja kelanjutannya. Untuk videonya mari kita simak tanggapan dari beberapa rekan muslim menanggapi hujatan dan pelecehan dari seorang MKJ. Masalah kasus MKJ ini, kembali ke kasus MKJ. MKJ itu membawa kitab-kitab kuning. Kitab kuning mana banyak dilakukan oleh para ulama NU. Padahal kitab kuning itu mengajak bagaimana cara beribadah yang benar, bukan mendirikan gerakan perang di situ. Paham Anda, Siaan? Jadi sekali lagi MKT karena paling victim yang luar biadab, makanya dilaporkan oleh kalangan NU Jawa Timur. Gitu loh. Jadi jangan Anda seolah-olah MKT itu hebat sekali, enggak, karena banyak orang-orang Kristen yang paham juga. Sholat itu sebelum ada kitab kuning, mereka orang-orang Islam sudah sholat. Itu bisa Anda lihat dari si Gracia Pelo, walaupun dia apologet Kristen gitu, dia membela kitab kuning gitu. MKC ini mempermalukan agama Anda. Oke. Jadi saya lanjut ya, saya lanjut. Silakan Pak Abu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya buat yang ada di channel HMC nih. Betul itu apa yang tadi dikatakan oleh Bang Musa. Kitab kuning itu adalah selamat malam, menerjemahkan beberapa kitab-kitab asli. Bahkan tafsir Jalalain juga termasuk di dalam kitab kuning kalau untuk orang-orang NU itu. Jadi MKC cuma sekedar serabut-serabut menuduh kitab kuning begono begini, tapi saya yakin dia tidak ngerti kitab kuning sebenarnya itu. Tradisi NU selalu kitab kuning ini menjadi bagian bagaimana orang-orang muslim itu bisa beribadah dengan sesuai petunjuk-petunjuk yang diterjemahkan oleh para ulama yang mengarang kitab kuning itu. Iya, betul. Iya, jadi nggak ada kaitannya kitab kuning dengan yang dituduhkan oleh MKJ, dan dia tidak tahu kitab kuning, cuma sekedar tahu sedikit, tapi dia coba umbar nafsunya bahwa seolah-olah kitab kuning itu bagian untuk masyarakat muslim berbuat anarkis dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Jadi kalau saya sih melihatnya MKC ini karena dia pernah jadi TKI mungkin sekedar tahu saja, dan ini di bagian
bagian yang disupport oleh teman-teman yang tidak ngerti. Tadi si Aan bilang katanya dalil apa yang ada di kitab kuning? Nggak ada, dia nggak pernah ngucapin dalilnya kok si MKC itu. Dia nggak pernah tunjuk kitab kuning apa yang dibacanya juga. Jadi udah kacau MKC ini. Cuma memang ya dia untuk meramai, kata Bang HMC, ya buat lucu-lucuan aja, silahkan aja. Tetapi ketika dijelaskan dia ngotot nggak puguh. Ini problemnya sebenarnya. Jadi saya berpikir bahwa yang laporin juga bukan kita, orang teman-teman yang lain. Jadi si Aan udah salah kamar lagi aja tuh. Iya, Nah, kaitan dengan tempat peribadatan yang dibangun oleh mereka memang agak sulit izin dikeluarkan kalau memang tempatnya itu mayoritas Muslim. Karena memang nggak bisa. Itu kan ada aturan SKB 3 menteri. Kemudian ada forum yang ada di wilayah masing-masing. Jamaahnya jamaah luar, harus diisi oleh jamaah yang sekitar situ. Jadi kalau dia ngebangun gereja tapi tempatnya di Muslim, ya nggak mungkin dong. Yang isinya orang luar, kadang-kadang mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Ini problem-problem itu yang memang belum kelar oleh mereka. Nah, ini dijadikan flying victim. Bahwa seolah-olah mendirikan gereja jadi susah. Itu masalah-masalah itu yang kadang-kadang didorong supaya bahwa seolah-olah Islam ini kayak bagaimana gitu. Padahal kita kan toleran betul, nggak ada masalah juga dengan mereka gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Bang AMC. Selamat kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak. Oke, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, silakan Pak Ryan. Ya, assalamualaikum semuanya. Jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Yang kasus di Subuh Salam itu kebetulan kenapa saya bisa paham gitu, karena abang ipar saya adalah kepala dinas syariat Provinsi Aceh. Jadi saya paham betul bagaimana izin-izin itu diberikan kepada orang-orang Nasrani, tetapi mereka tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dikeluarkan oleh dinas syariat provinsi maupun kepala gubernur ya. Jadi gini, intinya setelah izin diberikan, mereka tidak bisa memberikan solusi jemaah setempatnya gitu. Arti kata jemaah itu orang-orang luar. Betul. Sementara izin itu setelah diberikan, tetapi mereka tidak bisa memenuhi syarat gitu loh. Benar. Dan itu selalu mendirikan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Jadi jangan sering fitting di sini gitu loh datanya. Betul. Kalau seandainya diberikan tapi dia tidak bisa memenuhi, ya itu jelas dibatalkan gitu loh. Jadi kasus Subuh Salam saya tahu persis, Bung Sihaan ya. Anda jangan paling fitting di sini ya. Ini kebetulan ada orang dalam di sini. Jadi kasus ini saya bisa kawal sampai selesai. Saya berdiri netral ya. Saya bilang bukan membela agama saya, juga tidak membela agama Anda gitu loh. Berdasarkan SKB 3 Menteri, persyaratan tidak memenuhi syarat. Iya. Itu aja. Bukan karena umat Muslim membenci, tetapi melainkan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi syarat oleh mereka yang ingin mendirikan gereja. Padahal gereja itu sudah ada, sekian kilometer sudah ada. Kenapa ingin mendirikan sementara persyaratan Anda tidak bisa penuhi gitu? Seolah-olah gereja itu kayak perusahaan gitu loh. Iya. Lain sama masjid. Masjid didirikan yang ibadah tuh mayoritas orang penduduk setempat gitu loh. Orang situ betul. Ini logika harus dipakai gitu loh. Tolong Anda jangan paling victim di sini. Ya. Masalah kasus MKC ini kembali ke kasus MKC. MKC itu membawa kitab-kitab kuning. Kitab kuning mana banyak dilakukan oleh para ulama NU. Padahal kitab kuning itu mengajak bagaimana cara beribadah yang benar. Bukan mendirikan gerakan perang di situ. Paham Anda Siaan? Jadi sekali lagi MKC karena paling victim yang luar biadab, makanya dilaporkan oleh kalangan NU Jawa Timur. Gitu loh. Jadi jangan Anda seolah-olah MKC itu hebat sekali, enggak, karena banyak orang-orang Kristen yang paham juga. Sholat itu sebelum ada kitab kuning, mereka orang-orang Islam sudah sholat. Itu bisa Anda lihat dari si Gracia Pelo, walaupun dia apologet Kristen gitu, dia membela kitab kuning gitu. MKC ini mempermalukan agama Anda, gitu aja ya. Tolong Anda pelajari itu video Gracia Pelo. Bagaimana Gracia Pelo menjelaskan bahwasannya orang Muslim sebelum ada kitab kuning, mereka sudah melaksanakan kitab kuning. Sementara si MKC katakan
orang Islam tuh sholat karena berdasarkan kitab kuning. Kan ketololan dia ini membuat fitnah, blunder. Itu aja, Julius, silakan. Demikianlah sahabat-sahabat tentang sebuah hinaan, sebuah hujatan melecehkan dari seorang MKC yang menghina NU. Jelas ini menghina NU karena kitab kuning adalah kitab rujukan di semua pesantren NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dihujat dan dilecehkan oleh MKC, dikatakannya kitab kuning adalah mengajarkan terorisme. Karena kebodohannya dia menghujat, dan juga sudah terbantahkan oleh Bapak Kapolri bahwasanya kalau ingin menanggulangi dan menangkal terorisme maka belajarlah kitab kuning. Dan hal yang patut disayangkan ketika seorang MKC yang notabene sekarang dia Kristen itu menghina NU, itu dia seolah-olah tidak berkaca diri bahwasanya selama ini NU lah yang membela dan sangat toleran dan sangat dekat dengan kekristenan begitu. Dan di sini yang mempunyai kitab kuning yakni ulama-ulama dari kalangan pesantren tidak terima dan berinisiatif melaporkan hinaan dan pelecehan dari MKC tersebut kepada pihak kepolisian, dan kita tunggu saja hasilnya. Mudah-mudahan kita bisa melihat bahwasanya siapakah yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan dengan segala apa yang telah dia katakan, apa yang telah dia statementkan yang menjadi sebuah pelecehan tersebut. Kita tunggu saja, dan terima kasih untuk semua sahabat yang telah berkenan hadir di video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.